Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini saya masih diberikan umur panjang untuk menyapa sedulur di luar nalar semuanya, baik maupun di channel Al Hikmah Kencana Manik dan di Macan Kencana. Pada malam ini saya bersilaturahmi kepada sahabat saya yang mana beliau masih merintis di dalam membina sebuah lingkup paguyuban atau perkumpulan atau bahasa lainnya padepokan seperti itu. Jadi bukan saja hal silaturahmi yang menjadikan daya kuat untuk saya menuju ke sini, namun saya penasaran dengan sesuatu hal atau beberapa hal yang akan saya tanyakan. Jadi dari dulu saya tahu itu dari dulu memang berkiprah sebagai penyuka di dalam bidang spiritual maupun supranatural ya. Tahu-tahu sudah seperti ini. Nah, kalau saya berbincang-bincang kemarin itu kan jelas apa yang saya bina, apa yang saya jalankan. Jadi saya akan menanyakan sesuatu hal apa saja yang ada di dalamnya, dan mungkin gak sih kalau di sini menerima belajar dari luar dan segala macamnya. Nah, langsung saja. Jadi saya mau bertanya ini, karena kita sudah lama tak bertemu, jadi tiba-tiba membuat sebuah perkumpulan, jadi agak sedikit kaget gitu kan. Jadi pertama mesti tujuan ya kan, atau bahasa lainnya adalah visi dan misinya itu. Jadi tujuannya itu apa? Mengumpulkan beberapa orang. Tujuannya satu, rahmatan lil alamin, dan kedua saya kan membangun intinya sebuah majelis, yaitu rutinan dalam pembacaan manaqib Jawahirul Ma'ani. Dan selain itu ada lagi kan yang misalkan ibaratkan gemblengan seperti belajar spiritual seperti intinya ditujukan itu saya intinya lah menarik masyarakat yang dulunya tidak sholat, intinya masih Allah tujuannya gitu, membentuk satu paguyuban itu. Jadi untuk visi-visinya mungkin untuk hal yang terbaik ya, untuk hal yang terbaik untuk kemaslahatan umat, itu untuk mengasihi semua dan menjembatani sebuah perkara yang mana menjadi problem di dalam masyarakat maupun dalam remaja. Nah, mungkin gak sih ini kan paguyuban kira-kira jumlahnya ada berapa orang kalau sekarang? Sekarang yang intinya aja ya 25 ada. 25 itu orang itu udah inti itu pasti. Pasti. Nah, berdirinya itu sejak kapan? Waktu ini mah kan udah 2 bulan kemarin saya peresmian antara gabungan Desa Kadu Agung sama Desa Gunung Jawa. Jadi sudah diresmikan juga. Berarti diresmikannya 2 bulan yang lalu. Iya, 2 bulan yang lalu. Cuman mendirikan berkumpul itu udah lama atau enggak baru? Oh, baru juga. Berarti dari mulai channel YouTube ya. Nah, mulai channel YouTube dan perkumpulan di sini pun baru. Nah, itu menerima santri atau gemblengan dari luar nggak kira-kira? Ini kan dari lingkup hanya desa ke desa aja ya, yang ada di Kuningan Selatan gitu kan. Insya Allah menerima ya, Menerima. Mau belajar lah gitu. Intinya masa berbagilah sesuai pengalaman yang saya pelajari dulu. Kalau dia memang mau benar-benar, tapi saya juga lihat karakter orang, nggak langsung ini karakter orang gimana, baru kalau udah ini beres, intinya lah kelakuan baik positif kelihatannya baru kasih gitu. Nah, itu pembelajarannya di dalam ada pelajaran apa saja yang bisa diajarkan atau bisa dipelajari di paguyuban ini itu kira-kira seperti apa? Paling asror, terus pelatihan radar sukma, radar gaib gitu. Gunanya kan buat penyakit lahir batin, yang intinya pengobatan tujuannya. Kalau saya kan lihat dari
video-videonya itu ada kanuragan dan lain itu diajarkan bebas atau privasi. oh itu hanya privasi Ya, ada nggak didikan yang memang mempelajari hal itu ada contohnya yang di Ciawi itu lulus udah lulus semua Insya hal Allah. kanuragan itu Ya. nah kalau misalkan seseorang itu kan bukan hanya pengobatan ya Ya. intinya dari raga itu segala macam itu ada seni hiburannya juga Nah. di situ gitu. Ada seni hiburan metafisik radar gaib itu nah kira-kira bisa nggak sih semua orang mempelajari hal tersebut Bisa, asalkan dia benar-benar niat mau belajar dan ini ya, dan dia siap menghindari kan dari pantangan, bahkan pantangan agama. Nah, kalau benar-benar siap ya silahkan gitu. oh jadi mumpung bahas pantangan ya itu kan bahas pantangan agama yang udah itu tentang hukum Nah, yang tidak belajar pun mesti paham ya. ada nggak sih pantangan ketika mempelajari hal ini kalau di paguyuban ini tuh ada nggak Ada mabuk ya, intinya keluar dari syariat itu iya itu sudah itu kira-kira kalau melanggar ilmuannya akan turun atau hilang spontan hilang ya. meskipun belajar murni gitu Iya. oh, jadi Sebab gitu itu kalau kalau kita anggota baru itu metode pengisian tidak secara mutlak mengasih wiridan. oh Nah, belum dibayat berarti. belum jadi kalau belum ibaratkan gini ya ibaratkan belum diaku santri itu Nah. masih di BA gitu Nah. nanti kalau sudah benar-benar dipercaya oleh gurunya dikasih Baru wiridan nah ya. tapi meskipun pengisian itu kan awalnya pengisian itu Ya. sudah bisa dibuktikan Siap sudah bisa dibuktikan Ya, keilmuannya itu kan sampai di channel YouTube saya juga bilang siapa yang mau silahkan datang aja. nah jadi ya bukan saja hal-hal yang sifatnya pengobatan terus hiburan metafisik dan lain-lain di sini juga ada hal kanuragan ya yang kalau itu bisa dilihatkan maksudnya di channel apa Channel Muhammad Ismail. Muhammad Ismail pakai Z ya. Artinya Ismail gitu Ya. kan cuman ya itulah ya, biar keren dan di situ ada pembuktian tentang kanuragan dan mungkin kalau edukasi atau hiburan atau mengungkap tabir dan informasi tentang majelis perjalanannya itu ada di channel Macan Kencana Ya. terus ada channel lain apa Dan Singa Kencana. Singa Kencana nah itu dan di situ ada perjalanannya namun pemandangan di YouTube itu tidak sama seperti halnya di Ya. berhadapan langsung dan ngobrol langsung seperti ini gitu karena yang namanya media atau tontonan ya hanya tonton itu kan ada yang sifatnya tontonan itu hanya untuk ditonton dan dinikmati gitu kan tapi mudah-mudahan dan insya Allah semuanya menyelipkan kebaikan gitu nah jadi menyelipkan kebaikan dari hiburan asalkan bagaimanapun caranya asal tidak dengan kebatilan atau dengan penipuan asal kebaikan itu tersampaikan kepada siapapun yang menonton kepada siapapun yang mendengar nah tadi bertanya sampai di mana belajar ya belajar ada batasan umur nggak kira-kira kalau untuk mendalami hal seperti ini Kalau masalah asal gitu di bawah umur juga silakan. Misalnya di atas intinya mah tujuannya lah udah batasan umur dari umur 17 ke atas. Umur dari 17 tahun ke atas. Jadi kalau yang 17 tahun ke bawah saya digemblengnya ikut majelis manakiban pembacaan manakib dulu baru langsung ke asror terus tingkatan kalau untuk santri perempuan udah nerima atau enggak kenapa masih Enggak. pengantin baru soalnya enggak jadi itu jadi kalau untuk perempuan yang ingin belajar jangan dulu kesini aja ke macam kencana mau kencana ya macam kencana manik lah kalau perempuan ini laki-laki aja ya semuanya sebenarnya perempuan maupun laki-laki bisa cuman kita belum bisa karena pertama
eh, suka ada fitnah Nah, dan benar. banyaknya di sini tuh laki-laki. Iya. Jadi takutnya gitu. Jadi mendingan dihindarkan lah gitu. Ya, Lebih baik mencegah iya. daripada terjadi Nah, kayak gitu. seperti itu. Jadi kalau yang namanya nafsu itu Nah. kita nggak bisa tahan gitu kan. Jadi tapi kalau perempuan yang mengikuti majelis misalkan kan bukan hanya anuraga pengobatan gitu kan, ada juga majelis gitu. Zikir ya kan, Iya. zikir bacaan aurat dari manakib ya, manakiban. Manakib pakai manakib apa? Manakib Jawahirul Ma'ani, manakib itu Tuan Syabul Qadir Jalani. Kan ada manakib itu ada dua ya, Nurul Burhan yang itu 2 jilid, yang satu jilid itu saya ijazah dari Cibulu. Terus orang guru Cibulu saya itu dari Kaliwungu sampai sanad ke Pasuruan Jawa Timur, sana dulunya jelas gitu Ya, insya jelas Allah mata ya. rantainya sangat jelas. Nanti kalau kita di akhirat mau cemplung neraka nih, ya itu tinggal ada yang nolongin lah gitu. Mungkin kita udah baca, sudah tabarukan terhadap karangan-karangan dan cerita-cerita dari Tuan Syekh. Nah, jadwalnya itu kira-kira kalau majelis sendiri hari apa itu? Malam Kamis, satu minggu sekalinya, dan sebulan sekali malaman tanggal 11 Hijriah. Jadi kita ada 2 per minggu dan per bulan. Oke. Kalau tempatnya di sini apa ada tempat lain? Kalau biasa di sini kalau mingguan ada di sono tempatnya khusus, ketua kita, pembina kita sekaligus Pak Ucup. Kalau di sebulan sekali di rumah saya Kadu Agung. Berarti ini tempat ini bukan Ini termasuk nggak fokus markas di sini ya, hanya perkumpulan. Nah, perkumpulan. Ini yang kumpul di sini pulang atau nginap terusnya di sini? Ada yang nginap, ada yang pulang, tergantung orangnya aja. Tergantung orangnya. Iya. Tergantung orangnya. Kalau mau nginap ya silahkan, kalau enggak ya enggak. Iya. Ya kalau mau nginap cari makan sendiri ya. Ada mencukup juga. Oh, ada meja. Saya nggak boleh lauknya aja. Jadi masak sendiri. Gitu. Nah itu kan setiap minggu. Kalau untuk latihan kanuragan misalkan itu tempatnya di sini juga. Iya, di depan. Di depan. Jadi di halaman itu adalah tempat latihan-latihan main fisik kanuragan gitu kan. Nah, yang namanya lagi merintis itu tempat juga seperti ini keadaannya gitu kan. Laun-laun tuh insya Allah menjadi suatu hal yang bermanfaat dan besar gitu. Terus kalau di sini ada pengobatan, konsultasi seperti itu kan. Ya, kira-kira itu ada jadwal tertentu nggak masalah pengobatan? Bebas. Langsung ke sini atau melalui WA dulu? Suka nge-WA dulu kadang-kadang. Kadang-kadang dari pihak keluarga suka datang kalau misalnya itunya tidak bisa jalan atau gimana, atau minta buat netralisin rumah, kita yang nyamper ke sono. Kira-kira kalau di kampung kita ini ya kita pahami dan kita sudah sering ketemu dengan hal-hal yang memang berbau-bau bisnis gitu kan. Kalau orang gini, kalau sugestinya tuh sangat kuat ketika orang tuh sakit panas aja udah itu katanya ketempelan dan lain-lain, itu kan seperti itu di sini juga banyak seperti itu. Iya, kan kalau kita pun secara real, kalau misalnya itu semacam halusinasi ya, jadi pikiran memasuki alam bawah sadar kita. Nah kalau itu kita memakai hipnoterapi modelnya, menghilangkan sugesti. Nah kalau misalnya itu benar-benar ada, baru metode pengendalian. Jadi di sini juga menyediakan hipnoterapi ya, siapa yang galau-galau tuh pikirannya atau ya kan, susah lupa seseorang atau susah lari dari masa lalu, yaitu datang untuk di hipnoterapi gitu kan. Kira-kira kalau pengobatan yang lainnya itu caranya bagaimana, siapa menyesuaikan orang yang datangnya apa gimana? Iya. Tapi kalau misalnya orang mediumisasi ya mediumisasi, kalau enggak kita mau enggak, cukup media rupiah, netralisasi badan, ada totok saraf juga titik-titik tertentu. Jadi ada totok saraf, terus terkadang ada mediumisasi pas. Iya. Kalau itu meminta
kita tidak menawarkan, kalau itu meminta mau beneficiasi baru, kalau enggak langsung aja tahap rupiah. Kita kan namanya izin, nah kan. Ya. Sebenarnya kalau pengobatan itu ya, Iya. kalau di mediumisasi itu makin tambah sugesti Nah. dan cerita-cerita yang lain yang nggak jelas gitu. Coba kita juga menahan hal yang buruk seperti itu. Tapi kalau itu untuk meyakinkan si pasien tersebut itu ya mangga-mangga saja gitu. Ya. Kita menyediakan gitu ya. Tapi kan kita tidak difokuskan. Kalau untuk pembuktian, ini pasien aja saya suka rasanya itu biar tidak ada dusta di antara kita. Iya. Kira-kira gini kan ya. Saya dengar-dengar di orang kalau pasien segala macam itu ada tarifnya tuh. Ada mahar. Di sini nggak ada mahar kalau tentang pengobatan. Ya. Oh, ikhlasnya. Kalau kopi ya kopi aja. Seperti kan kita mendirikan ini juga supaya kita bisa membantu. Kalau ke hal-hal yang lainnya menerima ijazahan atau gimana? Menerima ijazahan. Halnya banyak itu ijazahan. Kira-kira bisa disebutkan? Dari mulai hijim, yang metafisik al-hikmah sampai ke penulisan raja, kan kita sampai ke intinya sih saya ya kalau keilmuan saya kebanyakan dari ngambil dari kitab, misalkan al-Aupak ya. Kalau mbak ijazah manaqib dari al-hikmah tingkat 1 sampai tingkat 2, yang sampai tingkat 3 yang saya fokuskan itu. Tapi saya diantara semua kitab, satu pegangan saya Jawahirul Ma'ani, pembacaan manaqib itu kan juga besar lah manfaatnya, sama kitab Sirul Jalil karangan Wali Kutub Syekh Abi Hasan Sadili yang saya fokuskan. Nah, jadi bukan saja hal belajarnya, bukan yang lain, yang datang bukan hanya untuk mengobati dirinya, tapi bagi siapapun misalkan yang ingin ijazah, menambah sanad keilmuan, ya silakan datang gitu kan. Nanti ada nomor WA-nya di YouTube-nya ya, kita kunjungi saja. Nanti di deskripsi itu ada saya cantumkan. Di deskripsi. Maaf ya saya soalnya Sunda. Ini bener. Mau membaca Sunda tuh baru belajar. Dan saya juga awal-awal itu kan agak terkadang belok-belok kemana bahasanya. Iya. Ya maklum lah, kita jiwa-jiwa Sunda itu tetap Sunda. Jadi untuk berarti selain malam Kamis tuh di sini aja. Mungkin kita bikin konten atau kita apalah. Itu kalau bikin konten ada waktunya kalau kemarin tidak dijadwalkan. Sekarang udah mulai jadwal tiap malam Kamis bikin konten. Setelah pembacaan manaqib baru kita bikin konten gitu. Sekarang malam Minggu. Ya. Nah, sekarang malam Minggu, malam Kamis kira-kira bikin konten apa ya? Tergantung dari keluar masyarakat. Kalau kita tuh masyarakat berarti menunggu laporan. Menunggu laporan. Jadi enggak di awalnya enggak diprediksi dulu mau di mana enggak tahu. Tergantung. Kan banyak drama tuh. Banyak drama gitu. Karena yang real itu makin enggak terlihat. Kita sadar bahwa ini adalah tontonan gitu. Tapi ya sedikit ada tuntunan lah. Jangan sampai vulgar, buka-buka aurat dan lain-lain. Nah, segala macam sesuatu hal keilmuan masing-masing ada perbedaan. Namun itu bukan untuk saling memperselisih, namun untuk saling mempersatukan antara batiniah dengan batiniah, antara sanad keilmuan dengan sanad keilmuan yang lainnya, agar saling memberikan manfaat dan syafaat. Itu mudah-mudahan pada malam ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bersilaturahmi lagi di lain waktu, lain kesempatan, kalau umur kita masih diberikan panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang penasaran dengan channel-channelnya, dengan tampilan-tampilannya nih Hanuragan, kalau kuat lihatnya ya di Muhammad Ismail ya, pakai jet. Wah, itu ekstrimnya luar biasa. Orang Jawa Barat tuh mesti kayak gitu. Jadi cukup sekian. Kalau saya ada salah kata, saya mohon maaf. Dari tingkah laku pun begitu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.